Selamat datang, dan di depan saya ada OnePlus Pad 3 dengan Smart Keyboard dan saya akan membahas proses unboxingnya. Jadi langsung saja saya akan mulai pisahkan kedua kotak ini. Nah, seperti itu. Untuk saat ini saya akan dengan sangat hati-hati menyisihkan tabletnya dan mulai dengan keyboard yang di sini ada sebuah tab kecil yang sangat berguna dan praktis. Itu membuatnya jauh lebih mudah dan nyaman untuk membukanya. Itu dia. Ini ternyata terlihat jauh lebih bagus dan menawan dari yang saya harapkan sebelumnya, bahkan melebihi ekspektasi saya. Sungguh mengesankan. Jadi kita sekarang telah mendapatkan bagian yang pertama ini secara lengkap dan juga bagian yang kedua ini secara keseluruhan. Jadi ini menempel seperti jadi di sini. Dan itu tidak otomatis. Apa? Oh, oke, menarik. Baiklah, saya akan memeriksanya sebentar lagi. Jadi kita punya trackpad di sini. Dan ini adalah sebuah perjalanan yang cukup baik dan mengesankan untuk sebuah keyboard yang dirancang dengan sangat tipis. Sial, itu tidak buruk. Baiklah, mari kita lanjut ke tabletnya. Sekali lagi, ada dua tab penarik. Itu dia. Terasa nyaman dan praktis. Saya ingin menyorot itu. Ini adalah aspek penting yang membuat pengalaman penggunaan menjadi luar biasa. Kenyamanan dan kepraktisan adalah fitur utama yang patut diperhatikan. Sudut-sudutnya membulat dengan sangat baik, jadi di sini, di bagian ini, dan juga di sisi ini, di bagian yang lain di sini. Jadi membuatnya enak untuk digenggam. Sekarang saya akan meletakkannya di samping dulu sementara perangkatnya menyala dan beralih ke kotak aksesori di sini. Dan yang kita dapatkan di sini hanyalah kabel pengisi daya Type-C ke Type-A beserta beberapa petunjuk. Dan itu saja. Jadi lempar saja ke lantai. Dan saya akan mulai dengan memasang casingnya di sini. Lihat bagaimana pasnya dengan sempurna dan presisi. Oke, ini bukan jenis pemasangan yang paling aman di sini. Magnetnya tidak terlalu seperti bagus menurut saya pribadi, meskipun saat ini masih menempel dengan cukup kuat dan stabil pada tempatnya dan tidak mudah lepas. Jadi ya ini bisa menahan, tapi sedikit saja didorong langsung terlepas. Jelas kamu bisa menggunakan ini sendiri, kamu tidak perlu keyboard. Ini memungkinkan kamu menyangga perangkatnya. Ada penyangga yang bagus. Jadi itu sebenarnya cukup bagus dan ini bisa dilipat dengan rapi. Jadi hampir benar-benar rata. Saya akan memperlihatkannya. Seperti yang Anda lihat, permukaannya hampir datar sempurna. Sekarang ketika sampai pada hal ini, mari kita lihat bagaimana kecocokannya. Baiklah, kalau dilihat dari penampakannya, ia menempel secara magnetis di sini. Ya, itu dia saja. Ia memiliki beberapa titik pemasangan, jadi tidak selalu sempurna. Anda dapat membaliknya dan akan terkunci dengan sendirinya, jadi Anda tidak perlu melepaskannya. Mari kita lihat. Jika saya melepaskannya, Anda dapat melihat bahwa sekarang pemasangannya tidak benar. Itu benar. Ya. Jadi meletakkannya seperti ini tampaknya menjadi perangkat yang cukup bagus. Ia memiliki rasio aspek yang lebih persegi jika Anda berencana menggunakannya sebagai komputer. Trackpad normal di sini. Baiklah, mari kita beralih ke spesifikasi perangkat yang cukup besar ini. Jadi kita punya layar 13, 2 inci yang sangat luas. Jadi jelas itu sedikit lebih besar dari ukuran yang biasa kita lihat. Layarnya beresolusi 2403x1392 pixel, menggunakan IPS LCD sayangnya, namun sudah mendukung Dolby Vision, refresh rate 144 Hz, dan kecerahan sekitar 900 nits. Perangkat ini juga memiliki rasio layar ke bodi 87,
3% dengan kerapatan 315 pixel per inci. Layar di sini sebenarnya akan hampir sempurna jika AMOLED atau OLED. Saya sangat mendukung penggunaan layar OLED atau AMOLED, terutama pada tablet. Ini adalah perangkat yang kemungkinan besar akan kamu gunakan untuk menonton Netflix secara maraton dan hal-hal semacam itu, karena lebih nyaman dan layarnya sedikit lebih besar dibandingkan misalnya ponselmu. Dan ini juga perangkat yang bisa kamu bawa kemana-mana. Ukurannya relatif kecil dan ringan dibanding laptop. Jadi menurut saya, memiliki layar lebih baik di sini adalah keharusan. Dan sayangnya, OnePlus agak mengorbankan bagian OLED di sini dan memutuskan untuk memberikan layar LCD IPS. Sayangnya, untuk keperluan menonton, layar ini jelas tidak akan sebagus layar OLED, dan itu memang soal preferensi pribadi. Kalau kamu tidak terlalu peduli soal itu, tidak masalah. Tapi untuk orang-orang yang suka dengan warna hitam pekat, di mana layar benar-benar mati saat menampilkan warna hitam murni, ya layar ini tidak bisa melakukan itu. Ini adalah layar LCD, sedangkan OLED mampu melakukan itu. Sekarang jika kita beralih ke bagian internal, kita memiliki baterai berdaya 12,140 mW, RAM 12 GB, paling tidak di batas terendah dengan penyimpanan 256 GB, tetapi dapat memperoleh, pilihan lain penyimpanan 512 GB dengan RAM 16 GB. Keduanya menjalankan jenis penyimpanan UFS 4.0. Ponsel ini didukung oleh Snapdragon 8 Elite, yang merupakan prosesor terbaik yang bisa Anda dapatkan dari Snapdragon dan secara umum merupakan yang terbaik dalam hal prosesor. Saya pikir satu-satunya yang mungkin lebih baik adalah Silicon Apple, tetapi itu terbatas pada perangkat Apple. Jadi ada prosesor fantastis di sini. Lalu kita punya kecepatan pengisian daya 80 watt untuk perangkat ini, meskipun jelas tidak ada charger yang disertakan. Dan mari kita lihat apa lagi. Mari kita balik perangkatnya. Kita punya satu kamera di bagian belakang yang terlihat cukup menyedihkan. Dan itu adalah sensor 13 megapiksel yang bisa merekam pada 4K 30 frame tampaknya dan 1080 30 frame. Kemudian di bagian depan di sini kita punya kamera selfie beresolusi 8 megapiksel yang bisa merekam 1080 pada 30 frame. Dan yaitu pada dasarnya semua yang ada pada perangkat ini. Hal terakhir yang mungkin perlu disebutkan adalah harganya, yaitu sekitar 600 euro. Jadi untuk sebuah tablet sebenarnya harganya tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan merek seperti Samsung. Tablet Samsung harganya mendekati 1000 euro, jadi ini hampir setengah harga sambil tetap menawarkan spesifikasi yang mumpuni. Prosesornya juga sangat bagus, benar-benar mumpuni di sini. Memang benar-benar bagus. Sejujurnya, saya akan cek ulang dan ya memang begitu. Harganya tampaknya benar karena saya mengambil informasi ini dari GSM Arena. Terima kasih juga, karena sebagian besar informasi yang saya dapatkan memang cukup dapat dipercaya. Sekarang, satu-satunya hal yang kurang dari perangkat ini jelas adalah stylus di sini. Kita sudah punya keyboard dan segala macam, tapi tidak ada stylus. Dan saya bahkan tidak tahu apakah perangkat ini bisa menggunakan stylus. Jadi, kalau kamu ingin menggunakan perangkat ini untuk pekerjaan kreatif, sebaiknya kamu cari tahu lebih lanjut. Jelas, untuk pekerjaan kreatif, jika kamu tidak bisa menggunakan stylus, kalau kamu ingin menggambar di atasnya, tentu saja itu jadi tidak ada gunanya. Dan harga yang lebih murah pun tidak berarti apa-apa jika perangkat ini tidak bisa melakukan apa yang kamu butuhkan. Sebagai pengganti laptop, perangkat ini tampaknya cukup layak. Perangkat ini dibekali spesifikasi yang sungguh luar biasa untuk itu, dengan Snapdragon 8 Elite yang merupakan sebuah prosesor yang sangat cepat dan juga RAM yang cukup besar untuk melakukan multitasking. Tidak ada masalah. Satu-satunya keterbatasan, sebagian besar, adalah Android itulah yang selalu menjadi batasan untuk perangkat-perangkat seperti ini saat ini, terutama ketika kamu mencoba menggunakannya sebagai komputer. Inilah kekurangannya. Jadi Android akan menjadi faktor pembatas. Dan selain itu, perangkat ini akan memiliki daya yang cukup untuk pada dasarnya. Perangkat-perangkat seperti ini sekarang sudah cukup kuat untuk menjalankan Windows secara normal, seperti Windows versi penuh. Dan orang-orang sudah melakukannya, bahkan di ponsel, bahkan yang lebih lama, termasuk dari OnePlus. OnePlus tampaknya cukup bagus dalam hal itu, atau setidaknya cukup baik. Dan Windows memang mendukung ARM, jadi secara teknis, jika kamu cukup paham, kamu mungkin saja bisa flash Android ini dengan Windows lengkap dan dapatkan pengalaman Windows asli di sini. Dan daya di sini panjang, cukup baik untuk melakukan berbagai jenis tugas berat, bahkan dari Windows.
semua minus, seperti halnya permainan berat. Hal ini mungkin sedikit meragukan, namun secara umum, setidaknya untuk Android, dengan prosesor ini Anda bahkan dapat menjalankan permainan berat untuk game apapun yang ditujukan untuk Android. Yang mana sekarang ini ada banyak game yang sama persis seperti yang ada di desktop, dan perangkat-perangkat ini punya daya yang cukup untuk menjalankannya tanpa masalah, dan jelas perangkat ini bukan pengecualian. Jadi ya itu saja untuk produktivitas, gaming, dan semua hal semacam itu. Perangkat ini tampaknya sangat bagus untuk konsumsi media. Saya mungkin akan merekomendasikan mencari sesuatu yang benar-benar memiliki layar AMOLED atau OLED. Itu akan memberikan pengalaman yang lebih baik dengan tampilan gambar yang lebih bagus. Tapi jika kamu ingin menghemat uang dan inilah yang kamu incar, perangkat ini tetap seharusnya sudah cukup baik untuk itu. Jelas, tidak akan ada perbedaan yang terlalu besar antara layar-layar ini, tapi akan terasa pada hal-hal tertentu. Semacam saya akan coba jelaskan ini jika kamu belum tahu apa itu. Misalnya ketika kamu berada di lingkungan yang gelap dan katakanlah ada api itu akan tampak menyala terang. Cahayanya akan terlihat jelas, dan area hitam di sekitarnya seperti kegelapan atau apapun itu akan benar-benar tampak seperti benar-benar mati. Jadi sesuatu yang akan kamu dapatkan dengan layar seperti ini adalah hitamnya akan terlihat lebih pudar, abu-abu, dan masih memancarkan cahaya meskipun kegelapan sebenarnya adalah ketiadaan cahaya. Jadi ya, LCD IPS memang bukan yang terbaik untuk hal itu, tapi untuk objek yang biasanya terang seharusnya tidak ada masalah. Kamu sebenarnya tidak akan melihat perbedaan yang terlalu besar. Hanya saja ketika membandingkan dua hal ini terpisah, di mana kamu memiliki sesuatu yang sangat gelap, dan juga ada komponen di layar yang sangat terang benderang. Disitulah kamu benar-benar akan melihat perbedaan antara dua jenis layar ini. Jadi ya itu saja. Jadi jika kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.